Misteri pengobatan Gus Samsudin yang tak berizin dan memakan korban jiwa. Oke ya, Gus Samsudin adalah sosok spiritual sakti yang sangat dikenal. Pasca perseteruannya dengan Marcel Ladipal atau pesulap merah pada 2022 lalu, beredar kabar pasca meninggalnya wanita berinisial SWT 59 tahun. Padepokan Gus Samsudin ternyata tidak memiliki izin menjalankan pengobatan tradisionalnya tersebut. Hal itu dikatakan Kepala Dinkes Blitar, Dr. Christine Indrawati. Izin pondok milik Samsudin tersebut sudah dicabut sejak Agustus 2022 lalu. Sejak dicabut 1,5 tahun lalu, kata dia, Gus Samsudin disebut tak pernah lagi mengajukan atau mengurus izin dinas terkait beserta jajarannya pernah melakukan sidak dan tidak menemukan aktivitas pengobatan di dalam padepokan. Oke ya, itu pemberitaan dan kesaksian daripada dinas terkait yang dimana bersangkutan dengan bersinggungan dengan izin perizinan Mas Ahmed. Nah, saya mau mengatakan begini Mas Ahmed, bukan bermaksud membela ya. Gus Samsudin itu kan sosok terkenal Mas Ahmed. Iya, spiritual. Betul. Siapa sih yang nggak kenal Gus Samsudin? Yang terkenal selain apa ya, ibaratnya pasca pesulap merah ya, itu satu. Pengobatan itu kan. Ini kan apa ya, udah jadi track recordnya Gus Samsudin, bahwasanya Gus Samsudin ini adalah padepokan yang bisa ngobatin juga. Betul. Gitu. Dan nggak bakal ya Mas Ahmed ya, saya mau ngatakan nggak bakal orang datang ke situ kalau pengobatannya itu nggak bermanfaat dan nggak berefek. Iya benar. Ya, sekali lagi saya sampaikan, nggak mungkin orang mau datang menjumpai Gus Samsudin melakukan terapi kalau itu nggak berefek. Betul. Ya. Dan saya mau mengatakan gini Mas Ahmed. Iya. Gus Samsudin ini kan sosok yang cukup dikenal banyak sekali ya. Semua orang orang yang berobat. Benar. Mungkin itu dari apa ya? Dari penggemarnya Gus Samsudin melalui konten-kontennya. Fans-fansnya. Atau memang kenal dari mulut di mulut. Kan ini kan pasiennya banyak dari daerah Jawa atau Blitar ya Mas Ahmed ya, atau Surabaya termasuk Ibu SWT ini ya Mas Ahmed. Jadi konteksnya gini Mas Ahmed. Mungkin yang dimaksud dengan tidak adanya izin ya, itu secara massal. Artinya secara terang-terangan membuka padepokan, membuka pengobatan massal. Betul. Silakan. Pakai spanduk. Tapi kan ini tidak. Ini kenal sama kenal. Saya ngubungin Mas Ahmed, berarti Mas Ahmed Gus Samsudin nih. Saya minta tolong, Mas Ahmed obatin saya dong, gitu. Ya, bisa nggak? Ya pasti saya terima. Namanya udah lama kenal. Udah gitu pun minta tolong. Betul. Mas Ahmed. Dasarnya minta tolong. Iya. Kan gitu. Dan tidak ada paksaan juga. Benar. Ibaratnya harus segini ditarifkan gitu. Tidak. Kan? Namanya dia kita tolong, kita tolong. Iya. Jadi terkait dengan Ibu SWT yang meninggal itu, ya saya ingatkan, ya itu memang mungkin ya sudah takdir beliau gitu kan. Kita kan walau alam ya nggak tahu ya. Dimanapun kapanpun ya kita tidak bisa tahu. Ya kita nggak tahu gitu kondisi kita dan apa yang terjadi sama kita kan gitu. Karena yang namanya kematian kan hanya Allah Subhanahu Wa Taala lah yang tahu. Iya, jadi buat teman-teman terkait pengobatan Gus Samsudin yang nggak memiliki izin ya, mungkin konteksnya hanya orang-orang terkhusus kemudian meminta pertolongan sama Gus Samsudin. Ini ada tidak bermaksud untuk membuka secara terbuka bahwasanya Gus Samsudin itu membuka pengobatan. Betul. Jadi dari konsepnya itu berbeda gitu loh. Oh ya. Ada apa Mas? Ini dari Darurat N347. Beliau di sini mengatakan mikir pakai logika. Orang datang ke Gus kondisi sakit terus meninggal kok disalahin Gusnya. Lihat di rumah sakit masuk masih hidup, dibawa pulang meninggal. Udah ada berapa orang, berani nggak nyalahin rumah sakit? Berpikir yang positif, hidup mati di tangan Allah. Oke ya. Jadi kejadian ini mau disamakan sama rumah sakit Mas Ahmed. Iya, tidak itu ya tidak bisa juga karena rumah sakit ini memang dia namanya udah rumah sakit. Permasalahan sebetulnya gini yang terjadi sama Gus Samsudin. Gus Samsudin tidak mendapatkan izin Mas Ahmed. Itu saja kesalahannya. Tidak memiliki izin ya. Tapi kan tadi kembali lagi konteksnya, Gus Samsudin ini bukan membuka pengobatan yang sifatnya massal, tetapi hanya menerima pengobatan yang diminta tolong sama calonnya, sama
temennya, para subscribernya yang ingin merasa apa ya, di tangan Gus Samsudin ini saya sembuh gitu. Jadi minta tolong gitu. Yakin sama Gus Samsudin, sudah percaya. Oke. Jadi kita nggak bisa nyalahin Padepokan kan gitu. Karena memang di sini pihak keluarga juga kenapa baru ketiga hari baru ngerespon, baru kesana. Baru sadar. Kenapa nggak hari pertama menemani sang bunda atau sang SWT ini ya, inisial wanita inisial SWT ini gitu. Seharusnya kan sebagai anak kita antar. Apalagi kita tahu orang tua kita ini sudah umur 59 tahun. Apalagi kita tahu juga penyakitnya ada darah tinggi dan sesak napas. Darah tinggi ini kan sangat berbahaya, kalau kumat itu bisa jatuh. Iya, jadi saya rasa di sini kita nggak bisa nyalahkan pihak sana sini lah. Gitu. Jadi kita sama-sama punya kesilapan lah. Kan kayak gitu. Seperti Padepokan silapannya ya izin tadi. Sama tidak mengetahui dan yang keluarga kenapa tidak diantar dan tidak ditemani. Oke. Misteri pengobatan Gus Samsudin yang tak berizin dan memakan korban jiwa. Oke ya, Gus Samsudin adalah sosok spiritual sakti yang sangat dikenal pasca perseteruannya dengan Marcel Ladipal atau pesulap merah pada 2022 lalu. Beredar kabar pasca meninggalnya wanita berinisial SWT 59 tahun. Padepokan Gus Samsudin ternyata tidak memiliki izin menjalankan pengobatan tradisionalnya tersebut. Hal itu dikatakan Kepala Dinkes Blitar, Dr. Christine Indrawati. Izin pondok milik Samsudin tersebut sudah dicabut sejak Agustus 2022 lalu. Sejak dicabut 1,5 tahun lalu, kata dia, Gus Samsudin disebut tak pernah lagi mengajukan atau mengurus izin dinas terkait beserta jajarannya pernah melakukan sidak dan tidak menemukan aktivitas pengobatan di dalam Padepokan. Oke ya, itu pemberitaan dan kesaksian daripada dinas terkait yang dimana bersangkutan dengan bersinggungan dengan izin perizinan Mas Ahmed. Nah, saya mau mengatakan begini Mas Ahmed, bukan bermaksud membela ya. Gus Samsudin itu kan sosok terkenal Mas Ahmed. Iya, spiritual. Betul. Siapa sih yang nggak kenal Gus Samsudin? Yang terkenal selain apa ya, ibaratnya pasca pesulap merah itu pengobatan itu kan. Ini kan apa ya, udah jadi track recordnya Gus Samsudin bahwasanya Gus Samsudin ini adalah Padepokan yang bisa ngobatin juga. Betul. Gitu. Dan nggak bakal ya Mas Ahmed, ya saya mau ngatakan nggak bakal orang datang ke situ kalau pengobatannya itu nggak bermanfaat dan nggak berefek. Iya benar. Ya, sekali lagi saya sampaikan, nggak mungkin orang mau datang menjumpai Gus Samsudin melakukan terapi kalau itu nggak berefek. Betul. Ya. Dan saya mau ngatakan gini Mas Ahmed. Gus Samsudin ini kan sosok yang cukup dikenal, banyak sekali semua orang yang berobat. Benar. Mungkin itu dari apa ya, dari penggemarnya Gus Samsudin melalui konten-kontennya atau memang kenal dari mulut di mulut kan. Ini kan pasiennya banyak dari daerah Jawa atau Blitar ya Mas Ahmed ya, atau Surabaya termasuk Ibu SWT ini ya Mas Ahmed. Jadi konteksnya gini Mas Ahmed, mungkin yang dimaksud dengan tidak adanya izin ya itu secara massal, artinya secara terang-terangan membuka Padepokan, membuka pengobatan massal. Betul. Silakan. Pakai spanduk. Tapi gitu. kan ini tidak. Ini kenal sama kenal. Saya ngubungin Mas Ahmed, berarti Mas Ahmed Gus Samsudin nih. Saya minta tolong, Mas Ahmed obatin saya dong, gitu. Ya, bisa nggak? Ya pasti saya terima. Namanya udah lama kenal. Udah gitu pun minta tolong Mas Ahmed. Dasarnya minta tolong. Iya. Kan gitu. Dan tidak ada paksaan juga. Benar, ibaratnya harus segini ditarifkan gitu. Tidak, kan enggak. Namanya dia kita tolong. Iya. Jadi terkait dengan Ibu SWT yang meninggal itu, ya saya ingatkan, ya itu memang mungkin ya sudah takdir beliau gitu kan. Kita kan walau alam ya nggak tahu ya. Dimanapun kapanpun ya kita tidak bisa tahu. Ya kita nggak tahu gitu kondisi kita dan apa yang terjadi sama kita. Kan gitu. Karena yang namanya kematian kan hanya Allah Subhanahu Wa Taala lah yang tahu. Iya, jadi buat teman-teman terkait pengobatan Gus Samsudin yang nggak memiliki izin ya, mungkin konteksnya
hanya orang-orang terkhusus kemudian meminta pertolongan sama Gus Samsudin. Ini ada tidak dari bermaksud untuk membuka secara terbuka bahwasanya Gus Samsudin itu membuka pengobatan. Betul. Jadi dari konsepnya itu berbeda gitu loh. Oh ya. Ada apa Mas? Ini dari Darurat N347. Beliau di sini mengatakan mikir pakai logika. Orang datang ke Gus kondisi sakit terus meninggal kok disalahin Gusnya. Lihat di rumah sakit masuk masih hidup dibawa pulang meninggal. Udah ada berapa orang, berani nggak nyalahin rumah sakit? Berpikir yang positif, hidup mati di tangan Allah. Oke ya. Jadi kejadian ini mau disamakan sama rumah sakit Mas Ahmed. Iya, tidak itu ya tidak bisa juga karena rumah sakit ini memang dia namanya dah rumah sakit. Permasalahan sebetulnya gini yang terjadi sama Gus Samsudin. Gus Samsudin tidak mendapatkan izin Mas Ahmed. Itu saja tidak kesalahannya. memiliki izin ya. Tapi kan tadi kembali lagi konteksnya, Gus Samsudin ini bukan membuka pengobatan yang sifatnya massal, tetapi hanya menerima pengobatan yang diminta tolong sama calonnya, sama temennya, para subscribernya yang ingin merasa apa ya, di tangan Gus Samsudin ini saya sembuh gitu. Jadi dia yakin tolong, lah, gitu. yakin sama Gus Samsudin, dia percaya. Oke. Jadi kita nggak bisa nyalahin Padepokan, tidak lah, bisa kan gitu. Karena memang di sini pihak keluarga juga kenapa baru ketiga hari baru ngerespon, baru kesana. Baru sadar. Kenapa nggak hari pertama menemani sang bunda atau sang SWT ini ya, inisial wanita inisial SWT ini gitu. Seharusnya kan kita sebagai anak kita antar. Apalagi kita tahu orang tua kita ini sudah umur 59 tahun. Apalagi kita tahu juga penyakitnya ada darah tinggi dan sesak napas. Darah tinggi ini kan sangat berbahaya, kalau kumat itu bisa jatuh. Iya, jadi saya rasa di sini kita nggak bisa nyalahkan pihak sana sini lah. Pokoknya pihak sana gitu. sini lah. Jadi kita sama-sama punya kesilapan lah. Kayak Kan gitu. seperti Padepokan silapannya ya izin tadi. Sama tidak mengetahui Dan yang keluarga kenapa tidak diantar dan tidak ditemani ya. Oke.